Jumat. Berjumpa lagi bersama Cermat Cerita Malam Jumat. Masih dengan intro yang sama ternyata. Tidak ada aunya. Kenapa tidak ada aunya? Kayaknya emang intro kita gitu ya? Au dong. Cermat au. Bukan. Enggak, itu udah branding. Enggak, itu udah branding. Itu udah branding kita. Oke nih, cerita Malam Jumat ini ada cerita apa nih buat disuguhkan kepada para pendengar kita? Wah, pasti ada dong. Kalau udah ketemu sama kita berdua nih, wah pasti ada yang horor-horor. Ngelihat muka lu aja udah horor sih sebenarnya, jadi konten. Wah, tuh kan. Kumismu yang berkata, lepaskan aku Mas Doni, lepaskan aku. Ketawa-ketawa aja, Radit. Iya. Ketawa aja Doni. Oke. Ya udah nih. Ya nih, dimulai dari apa nih, Pak Denny, atau mau Ray cerita horor? Jadi gini, si Denny nih bilang kemarin ketemu Ray, gue punya cerita nih. Apaan? Gue mau ceritain masa kecil gue. Ayolah bikin podcast. Ya udah ayo. Nah, sekarang udah nih baru kesampaian. Walaupun yang social distancing gini, kita harus tetap menyuguhkan podcast jarak ya. Iya dong. Jadi Jaga kita tetap jarak. harus menyuguhkan podcast yang berkualitas nih bagi pendengar kita gitu loh. Karena minggu kemarin kita tidak mengeluarkan podcast ya. Gak tayang ya? Kasian. Tidak tayang. Padahal ditunggu-tunggu oleh para pemirsa ya. Nah. Pak Denny diam lagi. Ngelamun emang ngelamun Ya sekali. kalian ngobrol terus. Saya bingung mau masuk Ya namanya gimana. podcast yang ngobrol. Oh iya benar. Ya Kalau udah. diem-diem, Enggak, gue pengen tahu sih sebenarnya emang banyak banget apa yang nungguin cerita-cerita gue. Kayaknya gue konten horor kalian banget. Waduh. Masalahnya kayaknya gini, iya, Pak. dari traffic yang paling banyak itu konten horor. Oh, yaudahlah. Kemarin kita coba konten edukasi, nggak ngangkat. Tidak masuk. Edukasi apa yang harus kita suguhkan kepada mereka? Masyarakat sudah lebih educated. Kita tuh apa? Kita tuh cuma sampah. Cuman paleka. Kita hanya rakyat jelata. Kita hanya kumpulan binatang yang terbuang. Anjay. Wadaw. Cerita horor kita kan berhubungan dari episode 1, 2 dengan Pak Denny. Iya nih. Nah, sekalian deh kita bongkar deh, buka-bukaan deh. Maksudnya masa kecil Pak Denny itu seperti apa? Atau mungkin ada kejadian horor juga yang patut kita kupas di sini kan. Kisah-kisah misteri. Enggak, Pak. Nama Bukan, kita Pak. Kita cermat, Pak. Bukan, itu program orang, Pak. Program orang Oh iya. Iya. Jadi mulai nih. Cerita pertama bermula ketika gue pindah rumah. Gue dulu pernah tinggal di Malang gitu ya. Di Malang, kampung bokap gitu. Ya tahun 1998. Gue pindah dari Malang ke Jakarta gitu kan. Wah, pas lagi bentrokan 98 dong. Iya, lagi bentrokan 98 sih, seingat gue. Nyamperin. Ya enggak lah. Jiwa anarkisnya memberontak sekali. Saya masih kecil, Pak. Maaf. Maaf. Saya masih kecil, Pak. Maaf. Saya pikir, wah, di Jakarta ada kasus 98, ayo kita ke sana. Pak, ini kan kita hari ini temanya masa kecil saya. Oh iya. Saya memang brojol langsung bisa aksi demo gitu. Oke. Nyanyi kepada para mahasiswa. Saya gini-gini lulus loh, prospek loh. Apa loh? Sarkas sekali Anda. Oke, maaf, Pak. Ayo lanjutkan. Sarkas sekali Anda. Iya. Jadi pertama kali gue pindah ke Jakarta, nggak pertama kali, sudah kedua ya, karena dulu gue lahir di Kalibata, terus habis itu gue anjay, Kalibata. Pindah ke Cijantung lah itu ya, tahun 98 gitu ya. Turun kasta. Pertama kali nih gue diliatin sama, kan gue ngontrak dulu nih, gue pertama kali diliatin sama rumah kontrakannya, kata nyokap gue nangis gitu. Gue bilangnya rumahnya jelek atau apalah ya, karena mungkin memang tidak sesuai dengan lifestyleku. Makanya turun kasta. Enggak. Ya mungkin memang karena anak kecil dan darah biru sekali Anda ya. Enggak, karena emang anak kecil maunya yang rapi-rapi lah kali ya, kayak gitu ya, karena dari dulu diajarinnya rapi sama nyokap gitu kan, ditempatinnya rapi juga. Pantesan anak kecil ya, pantesan Pak ya, kalau misalkan anak kecil takut liat gua ya Pak ya. Soalnya nggak ada rapi-rapinya tuh. Alhamdulillah lu sadar.
Wow, Tebo. Pak, nggak usah berpose. Nggak usah berpose, nggak Nanti kan dilihat. yang ke-record cuman suara. Iya, ini yang menikmati cuma gue marahi. Menikmati. Jadi lu menikmati dan ternyata Humor. diam-diam. Jadi menikmati aja. Ya, aduh. Ini humor. Oke, terus gimana nih? Lu diceritain sama nyokap lu? Enggak diceritain. Gua dikenalin lah, dibawa. Tadi kan lu bilang nyokap lu nyeritain kalau lu pas pindah ke situ Oh, nangis gitu kan. Gue dibawa ceritanya, gue dibawa Iya. ke rumah itu pertama kali. Terus habis itu hari pertama tuh gue udah nggak betah lah. Padahal baru pertama tuh. Baru pertama gue udah nggak Aku betah. Katanya karena kotor apa segala macem gitu ya. Kalau bisa gue gambarin nih, rumah gue itu kan kontrakan tuh petakan gitu kan. Pokoknya kalau petakan itu yang depan ruang kayak tamu, enggak ruang apa ya namanya? Ya lurus, ruang tamu, Ya pokoknya ruang tamu, ruang Kamar, tidur, dapur, kamar dapur, mandi. kamar mandi udah. Gitu, Standar Pak. kontrakan pada umumnya berarti ya, Pak? Benar-benar kayak gitulah keadaannya gitu kan. Iya, Tapi iya. yang bikin horor ini di depan rumah gue dulu ada pohon nangka 2 biji. Itu kayaknya tingginya bisa 5 meteran deh, Pak. Gede berarti ya. Tinggi banget, Pak. Itu kalau batangnya dipeluk kudu 3 orang itu. Enggak, Oh enggak. kecil sih. Oh iya. Langsung bercanda ah. Anda sama pohon nangka aja baper. Yo. Gimana ya? Habisnya udah sayang. Ya. Ya. Jadi ada 2 pohon nangka nih. Ya kalau misalnya dilihat dari diameter mah kecil lah ya. Enggak yang segede itu, cuma tinggi banget. Nah, usut punya usut itu katanya ada yang nungguin, Pak. Iya, pas Itu- udah gede sih gue taunya. Oh. Jadi Kata orang-orang situ tuh. jadi katanya di situ ada Mbak Kunti. Apa? Mbak Kunti. Mbak Kunti. Nah, katanya ada itu. Jangan sebut nama, Pak. Anda kan berdua, enak gue sendiri, Pak. Mbak Kunti. Kita Iya. juga di sini sendiri-sendiri loh, Pak. Enggak, jadi gini Pak Don. Jadi kan ceritanya tuh di depan itu kan ada pohon tuh 2 biji tuh. Nah, kayaknya sumber dari segala sumber ketidaknyamanan gue dari situ gitu kan. Kan gue dari kecil tuh udah agak sensitif gitu kan. Ya udah nih, ya mau nggak mau kita harus pindah ke situ biarpun apapun yang terjadi. Maksudnya mau apapun yang gue bilang ke nyokap itu kan ya gue masih anak kecil, baru belum umur 5 tahun lah di situ kan. Ya udah akhirnya memang karena terpaksa ya sudahlah kita tinggal di situ kan. Nah, hari pertama nih, pagi pertama banget gue di rumah itu, itu langsung ada pengumuman orang meninggal. Oh. Ada pengumuman orang meninggal, bulu kuduk gue langsung merinding. Terus Jadi awal ke situ lu merasa nggak nyaman, terus ada desas-desus bahwa itu pohon minggunya, dan keesokan harinya ada yang meninggal. ada yang meninggal tuh Pak. Wah, sedep banget tuh Pak. Gue inget banget ini. Jadi waktu itu rumah gue pintu di belakang ditutup. Oh, pintunya di belakang juga ada pintu? Ada, tapi ditutup sama bokap gue, ditutup waktu itu tuh. Ditutup, terus gue disuruh ngambil sendal atau gue disuruh ngambil apa gitu. Di belakang, lampu matiin, gelap dong. Oh, itu kondisi pagi, siang, sore? Kondisi pagi tapi tetep Pak, gelap Pak. Iya sih, Iya nggak kan? karena kontrakan gitu Karena ya. kontrakan lurus. kan, jadi gelap gitu Iya. kan. Nggak ada kaca gitu, nggak ada di belakang. Hmm. Terus habis itu gue disuruh ngambil sendal. You know what? Jadi Gimana ketika gue Sendalnya merek apa, Pak? swallow, Soalnya. sebut Sendal itu Biar udah jelas, trendsetter, biar jelas. itu udah tren Biar di jelas. Korea. Kamu jangan macem-macem sama sendal swallow, bulu ketek gitu. bulu Astagfirullah. ketek, lepaskan aku Mas Doni. Jadi pas gue disuruh ngambil sendal swallow itu, ke belakang tuh gue tuh Rai. Iya. Ke belakang, terus habis itu gelap kan. Wah, itu sih gokil sih. Jadi ada plafon kan, di rumah gue ada plafon, tapi ada Iya, satu iya. plafon yang bolong Pak. Oh, jadi kayak main hall-nya gitu ya. Jadi kayak manhole-nya. Yang main ke atap. Di situ Pak, mungkin ada yang mau ngajak gue kenalan. Lu ngerasa atau ngeliat? Gue ngeliat situ kayaknya. Kayak ada sekelebatan set, Putih-putih tinggi. hitam ngeliatin Set, gue. ada suaranya. Set. Itu Nah, posisinya berarti deket kamar mandi ya? wah deket Pak, deket banget Deket sama kamar mandi. Wah, bener deket kamar mandi. pintunya warna biru bukan? Enggak, jangan ledek ah. Bukan Oh, warna Gua biru tampol pintunya. lo. Eh, Gua tampol lo. Ada Gua gantungannya tampol nih. sih, Gua ada. coba deket kamar Ada mandi, Pak. gantungannya. Pintu warna. Oh, ada gantungannya. ada gantungannya. Itu gua, Pak. Ya maaf Pak Doni, saya kan cuma terinspirasi aja. Saya pikir saya ngeliat gitu, ternyata beneran ngeliat emang. Wow. Terus abis itu Terus bagaimana tuh? Setelah
Ya Setelah udah, lu ngerasa dan lu ngeliat kekeleban set gitu. langsung lari sih Pak gue Pak, langsung lari ditanyain sama bokap gue, kamu ngeliat apa di situ gitu. Mungkin bokap udah tahu kali ya, gue dari kecil udah punya Six sense. ada bakat terpendam yang bisa ngeliat gitu. Bakat apa, Pak? Bakat Kenapa kalau Anda punya bakat tidak bisa ikut American Got Talent? Apakah melihat hantu adalah talent yang harus saya kembangkan? A. Bisa Harus, jadi. B. mungkin C. banget. Gitu, Pak. Setelah Saya boleh telepon teman dulu, Pak? Enggak, mau ada apa ini? enggak, ini bukan Who Wants to be a Millionaire. Tidak Ini- connect sih, Ray. Iya, Nggak connect gua. Astagfirullah, kurang minum. America's Got Talent katanya kan. Iya, ya udah tuh. Abis itu bokap nanya, kamu ngeliat apa di situ gitu kan, sambil ketawa-tawa. Iya. Gua rasa sih bokap juga udah tahu ya, gua nggak tahu. Ya intinya gue cuma menangis lah. Mau gimana lagi? Iya sih, kalau emang kita kayaknya kalau udah ngeliat gitu, mau gimana juga nggak bisa. Udah nggak bisa. Nah itu untungnya gue bisa lari ke depan, nyamperin bokap, ngasih itu sendal tuh. Terus itu masih bisa lah nangis lah gitu ya. Nah tapi pas udah gede sih gue menganggap itu adalah salam perkenalan aja dari yang nungguin gitu Pak Doni, Pak Rai. Nah, makin beranjak dewasa, umur 7-8 lah. Udah inilah ya, udah sekolah, umur-umur sekolah gitu kan. Sekolah itu udah produktif. Umur sekolah gitu kan. Jam 12 itu pulang sekolah, jam 12 pulang sekolah, gue harus banget tidur tuh. Kenapa tuh? Karena gue sorenya sekolah lagi. Gue sekolah 2 kali. Ternyata Pak Denny ini benar ya. Iya. Anak kecil, waktu kecilnya tuh sering belajar Ya apa itu main layangan buang-buang waktu, kata nyokap gue, buang-buang uang. Wadidaw. Kalian membuang umur kalian. Mantap. Pak, kita waktu kecil main layangan itu, kita bersenang-senang. Ketika kita dewasa, kita bisa membeli ribuan layangan, tapi tidak bisa membeli kenangan-kenangan itu, Pak. Mohon maaf Pak Denny tidak punya kenangan itu. Wadidaw. Makanya kalian gak usah sombong. Kalian ijazahnya 1 cuma SD. Saya sama Madrasah Diniyah. Ijazah 2 sombong. Gue ijazah 3. SD, SMP, SMA. Iya. Malam Jumat ini. Malam Cermat, kenapa jadi bully? Iya, tolonglah. Jadi begini Pak Bapak, kan karena saya harus tidur nih dari jam misalnya pulang sekolah jam 12. Iya. Hidup udah tertata tuh, jam 12 pulang, 12:30 sampai rumah, harus mandi, makan segala macem, tidur, bersih-bersih, tidur lah gua. Untuk nanti sorenya jam 2:30 mandi lagi buat sekolah lagi tuh. Sekolah ngaji lah bilangnya ya. Terus habis itu pernah nih satu siang nih. Ini pertama kali nih gua. Hari apa? Gua lupa harinya. Tapi gue inget jamnya, jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Lagi tidur berarti Lagi kan? tidur. Gue posisi tidur di ruangan paling belakang di dekat WC. Masih di kontrakan yang sama? Masih di kontrakan yang sama. Oh, berarti ada 2 kamar di kontrakan itu? Ada kamar tengah, ada kamar belakang. Iya. Itu bukan kamar sih, tapi karena ada kasur ya udah ditidurin aja. Oh, iya. Tuh. Gue tidur di belakang lah waktu itu kan. Tidur di belakang jam 2, gue inget banget. Yang gue rasakan adalah gue reprepan, Pak. Gue mau bangun nih, nggak bisa, kayak ada yang nahan. Gue kayak gue nggak bisa ngelihat ke atas gue gitu. Oh iya, rep-repan tuh gue juga pernah tuh kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak lu sadar tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Ya, lu sadar tapi lu kayak digangguin orang. Iya, bener. Ya, itu tuh gue 10 menit tuh gue nggak sadar kalau gue lagi digangguin tuh, kayak karena gue digangguin sih. Oh Gitu. Nah, gue udah baca-baca tuh. Gue baca-baca yang semampu gue, namanya anak kecil belum bisa baca ayat kursi lah atau yasin lah. iya. Gue cuma baca apa yang gue bisa tuh. Wah, gila Pak. Lu tahu nggak itu berapa lama Pak? Berapa lama? Setengah jam Pak. Oh, tapi lu sadar itu setengah jam? Sadar, karena ada jam. Tapi kuat ya, Pak. Reprepan gak tahu Pak, itu kayak bener-bener waktu lama banget kan. Gue tahu ini jamnya karena gue ngadep ke jam tuh waktu itu. Oh, Terus gue ngeliat jam dari jam 2 sampai jam 2:30 gue baru bisa bergerak gitu kan. Tapi di jeda waktu setengah jam itu, gue mau ngomong aja susahnya setengah mati. Jam 2 sampai jam 2:30 itu gue ngeliatin jam kan. Wah, nih lama banget nih, gue nggak bisa nih. Gue cuma bisa buka mata nih. Terus habis itu gue ya udahlah baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu somad. Itu setengah jam tuh Pak. Waduh, berat banget tuh Pak. Mungkin Pak Doni atau Pak Rai pernah punya pengalaman sejenis. tapi iya Pak, bener. Gue juga dulu waktu kecil. Nih, posisi gue tuh di samping rumah nenek gue yang di Bojong. Rumah yang dulu gue pernah ngontrak di samping rumah yang gue yang di Bojong tuh. Yang udah pernah lulu pada kesana lah. Samping situ ada kontrakan.
nggak ada orang nih. Ibu gue lagi di rumah eyang, bapak gue lagi di rumah eyang di sebelah kan. Gue tidur lah tuh, itu kondisinya sore sekitar jam 5-an gue tidur. Terus gue bangun nih, gue sadar gue bangun, cuman gue nggak bisa ngegerakin tangan sama kaki gue sama badan gue. Sama pak, kayak gitu loh persis. Dan gue ngelihat, jadi sama kontrakan ada masuk tuh ruang tamu, kamar sama dapur, kamar mandi gitu kan. Cuman kamarnya tuh kayak nggak ada pintunya, cuman kayak sekat doang, tau nggak? Ruang tamu sekat, kamar sekat, Iya, kamar mandi sekat gitu. Sama, jadi nggak ada Pak. pintunya sama sekali. Iya sama. Gue di kamar itu kelihatan ke ruang tamu. Dan gue ngeliat di situ ada pocong, Pak. Wadaw, merinding pak, saya pun merinding pak. Beneran. Jadi gue tidur, gue nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue ngeliat di ruang tamu gue ada pocong dan gue mau teriak nggak bisa. Tapi itu nggak halu pak. Gue ngeliat full dari kepala, pundak, lutut kaki. Lu nggak bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa. Gue mau teriak gue nggak bisa, gue mau gerakin tangan gue nggak bisa, gue mau gerakin kaki mau nendang nggak bisa. Dan gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin saat itu. Gue berusaha teriak, ada kali sekitar 5 menitan gue ngeliatin gue gitu loh. Dan makin lama makin deket, dan gue teriak saat itu, gue kenceng-kencengnya gue teriak dan berhasil teriak. Nyokap gue datang, gue dibangunin, nangis gue saat itu langsung sejadi-jadinya. Gimana tuh? Gue baru ngeh juga itu. Ya gue bener takut-takutnya pak. Mukanya hitam nggak? Lebih ke bentuk sih. Kalau enggak, sorry bukan maksudnya gitu. kebanyakan pocong itu mukanya gosong gitu kan, terbakar gitu. Gitu dong, lebih Kalau terbakar ya. gosong. Enggak sih, lebih ke bentuk sih. Dan lu jangan gerak-gerakin bangku di belakang gua, ngeri. Ya gimana pak? Gimana pak? Ini tiduran kaki gresek. Najis. Nah jadi gitu, jadi saat bangun gua langsung nangis sejadi-jadinya gitu loh pak. Itu gue masih SD atau SMP ya, gue lagi main ke sana. Oh nggak mungkin, SMP iya. Wah, berarti udah gede ya pak ya? Pokoknya SD, antara SD sama SMP lah. Berarti maksud gue Kan udah cukup SD berumur sama lah. SMP gue kan di Jakarta. Saat itu gue lagi main ke sana. Jadi kan orang tua gue, emang gue kan tinggalnya sama nenek gue di rumah ini gitu kan, di rumah yang sekarang nih. Nah orang tua gue di Jakarta, di Bogor. Nah saat gue main ke Bogor itu ngalamin kayak gitu pak. Aduh. Tapi capek nggak? Perasaan lu capek nggak sama Capek pak, capek ngos-ngosan Gua juga gitu. capek. Bangun tuh ngos-ngosan. Sama sih. Udah gue nangis sejadi-jadinya. Iyalah. Sampai emak gue ikutan nangis gitu. Ibu gue ikutan nangis, nanyain kenapa nangis gini. Ya udah cuma mimpi ya, tapi rasanya di situ ada. Gue ceritain apa yang gue alamin gitu. Tinggi nggak tinggi? Enggak tinggi banget, standar orang Indonesia lah. Sekitar 160 sampai 170, enggak terlalu tinggi. SNI. Iya. Betul. Terus abis Itu dia jalan gitu atau dia kayak Dia ngedeket ke gue, deket-deket? makanya gue makin pengen teriak, dan saat dia udah kayak face to face sama gue bener-bener teriak saat itu. Dan saat itu gue langsung digoyang sama ibu gue, bangun langsung. Iya, mantap sih, serem juga sih. Berbentuk. Gue kalau orang biasanya kan ngelihat ya udah bayangan, sekelebatan. Kalau ini bener-bener gue ngelihat bentuknya gitu loh. Sampai serem juga sih, berarti lumayan serem sih itu. Ditambah kan kita masih kecil ya. Ya kalau parah ini udah lebih gede sih pak, menurut gue udah SD ke SMP kan udah 9-10 tahunan. Iya sekitar segitu sih. 9-10 tahun kan berarti kan nggak kayak gue kan, kalau gue masih kecil banget kan. Berarti kalau lu udah lebih sadar gitu maksud gue. Kalau gue sih gimana ya? Ya capek, ditambah kan ngos-ngosan. Gue sih lupa sih kapan terakhir repan. Yang jelas itu capek banget pak. Soalnya inget itu lagi, gue jadi ya udahlah nggak usah lah, capek emang bener, tambah napas gitu kan. Gitu iya kayak ngos-ngosan lu kayak lari bener-bener jauh tapi lu capek lah. Iya gue juga kayak gitu. Dulu kan jadi pas SD itu SD kayaknya SMP gitu, gue lupa, ada kegiatan sekolah gitu kan. Nah, terus gue disuruh nampilin sesuatu nih, kan gue nggak bisa ya udah gue rep-repan aja. Maksudnya gimana nih? Nangkep gue. Jadi drama ini ya? Kira beneran. Jadi repan pak. Itu capek banget pak. Rap. Rap-rapan Itu rap-rapan, bukan rep-repan. Bukan rap. Oh beda. Kalau kita biar. Gimana kalau kita cerita berdua aja ya? Podcastnya kita ambil alih. Lu tahu kan? Tahu lah. Gue sih gimana pak ya? Gue sih dulu nggak pernah repan, tapi gue suatu ketika gue pernah sakit nih. Lu tau kan waktu kecil nih sakit,
Terus waktu kecil kan pernah nih kencing nggak sengaja gitu di mana aja kan namanya waktu kecil kan. Oh, lu pernah kencing lagi sengaja? Iya tuh. Ayo Don, lanjut. Nggak maksudnya nggak sengaja di tempat sembarangan lah maksudnya lah kalau Oh, kencing. iya. Waktu Kencing waktu kecil. Sembarangan. Gue pikir lu lagi duduk-duduk kencing gak sengaja. Gua tampol ya kan, you know lah belakang rumah gua kan jalan kereta api ya kan. Ya, rel. Gua males lah kencing di kamar mandi gua gitu kan, gua pengen ke halaman belakang aja lah di belakang rel gitu kan. Eksibisionis sejak dini. Halaman belakang rumah gua mah kereta api. Apa sungai apa itu, jadi pas gua sakit gitu kan, gua pengen kencing gitu kan, terus tiba-tiba pas kan kencing kan, kalau kencing kan lihatnya kan ke bawah gitu kan, set gitu kan, itu lagi sakit namanya pusing lah, kunang-kunang gitu kan, terus gua ngerasa nggak tahu bener nggak tahu enggak dari jauh tuh kayak ngelihat sesuatu gitu. Kereta. Iya. Bukan kereta, ini beneran Oh, bener. Oke, ini beneran ini beneran kayak lihat posisi lu jadi di pinggir relnya gitu ya. Iya, jadi gua kencing tuh pinggir rel gitu kan, pas gua langsung gitu kan bersihin diri gitu kan. Iya, selalu Gitu ada kan. sih gitu. Gitu kan, terus pas gua masukin gua ke celana gitu kan, Oh, disensor gua tuh. ngeliat dari jauh. Iya dari jauh gua liat, itu apaan ya, gua bilang. Sampai gua sampai ngucek-ngucek mata gua gitu kan, itu apaan dari jauh, putih gua bilang. Putih-putih. Apaan ya, gua bilang ya. Iya putih-putih Lu melati ngeliatnya- Alibaba. Lu ngelihatnya di mana? Merah-merah. Di jaraknya berapa meter ya? Jaraknya itu sekitar 30 meteran lah, jauh gitu, Dari jauh di tempat pohon, lu. di pohon. Oh, di pohon. Kencing Berarti ya. ada pohon gede di situ. Ada pinggir jalan kereta ada tuh. Gua bilang kayak dibungkus gitu, ya lah, kain putih gitu kan. Bilang, gue langsung takut gue bilang, ngeri. Itu gue nggak tahu itu benar nyata atau enggak, Atau halusi sapi. kayak gitu. Terus ada lagi sih, itu waktu kecil juga, jadi ada suatu ketika ada pohon tumbang. Iya. Kan lah orang Indonesia ya kan, kalau Ditonton. misalkan ada apa-apa kan ditonton ya kan. Iya, Nah, betul. nyokap gue tuh ngajak, itu ada pohon di apa tuh jatuh gitu kan, lagi diberesin, ikut Iya, tuh iya. ya kan, itu malam-malam jam 9-an. Pohon gede lagi yang jatuh. Rame itu, gede, pohon tua banget lah, pohon beringin apa ya. Wah. Tebang, terus ketika jalan berdua sama nyokap gua kan rame gitu kan. Iya. Gua ngeliat ke atas itu kayak terbang gitu. Wih, gitu. Di pohon yang sama saat lu ngencing lihat itu. Serem. Beda. Jadi putih terbang. Ih, gue bilang, itu apaan ya, gue bilang putih-putih. Ninja apa ya gue bilang ya? Lu nih. Warrior. Iya, gue bilang, ya udah. Ya di situ gue itu paling real. Soalnya itu mata sama kejadian itu deket banget tuh, paling gila, gue bilang, apaan itu ya? Tapi Ya udah, gue nggak bilang. lu ada yang lihat saat itu. Nggak ada, gue sendiri lewat dia ke atas terbang. Jadi dari serem. dulu lu udah sendiri ya? Apanya? Jadi Ada lagi Pak Doni, sih. apa tuh? Ya, ada lagi sekali lagi nih. Tahu zamannya ini nggak sih? Polling. Polling ini ya, audisi gitu. Polling apa nih? Bukan polling pocong keliling itu, Pak. Waduh, gua nggak tahu. Wah, nggak tahu gue itu. Gimana tuh? Nggak tahu. Ceritanya. Jadi gue di dalam rumah gitu. Terus kan ada beberapa keluarga gitu kan nongkrong di luar gitu kan malam-malam kan. Iya. Ngaso gitu kan, ngopi gitu kan, keluarga Iya, gitu. Terus tiba-tiba ada putih-putih gitu masuk ke dalam rumah gua. Gitu. Ke dalam rumah Tapi, lu. di dalam rumah gua, masuk ke dalam rumah gua gitu. Terus besoknya dihilang kan, itu kemarin ada yang masuk ke rumah lu putih-putih gitu. Tapi di dalam rumah nggak ada apa-apa. Kata siapa? Kata teman yang gua. gitu? Kata teman gua yang nongkrong. Oh. Tapi di dalam rumah gua nggak ada siapapun. Oh, mungkin itu cuma mampir doang atau numpang lewat atau mungkin jalurnya gitu kan. Ya udah sih, gitu doang sih. Gue pengen lanjutin nih, berhubung Pak Doni tadi Lanjut. sharing apa pengalamannya dia Iya. soal pipis Jarang-jarang. sembarangan. Enggak nih Pak Doni. iya. Ini real banget nih. Ini real banget, kejadian di gua nih ya. Iya. Jadi waktu itu gua kelas 2 SD. Oh, Gua punya mundur lagi nih timelinenya. namanya balik kelas 2 SD tuh gua umur Oh berapa tuh? iya. 78 lah ya. Iya, 8 berarti lah. masih inline lah. Masih inline lah. Umur 8 nih. Gue punya teman di SD dulu. Teman SD gue ini FYI meninggal. Cewek cowok. Cowok meninggal. Meninggalnya tuh ceritanya ngebom banget di area sekitar area sekolah gua, karena dia memang domisili tempat tinggalnya memang dekat sama sekolah SD gua waktu itu. Jadi waktu itu tiba-tiba dia sakit nggak masuk seminggu, terus akhirnya meninggal gitu. Terus habis Tapi itu pas sakit itu ada yang tahu. pas sakit itu ada yang tahu. Pokoknya dia koma gitu, kayak nggak bangun gitu sama sekali. Terus sampai akhirnya meninggal, ibu-ibu nanya lah, ibu-ibu
seminggu, ya kan biasa. Ini kenapa kok meninggal tiba-tiba pas sakit atau apa gitu kan? Terus punya usut nih, bapak-bapak nih, ya, doi meninggal gara pipis sembarangan. Waduh, di pohon bambu kuning di lapangan, gara-gara dia ngejar layangan. Tapi sampai segitu. Sih kalau sampai kayak gitu sih. Nah, itu dia pipis sembarangan, nggak pakai permisi, nggak pakai ngucap salam. Pokoknya kata ibunya, ini anak emang ada yang bawa lah. Berarti tiba-tiba ya meninggal tiba-tiba. Karena gini kondisinya, kalau lu lagi ngejar layangan berarti secara fisik lu sehat. Ya, betul. Bener dong. Iya, lu lagi sehat. Dan setelah saat itu tiba-tiba lu koma selama seminggu di rumah sakit. Enggak, itu sih dia di rumah sih kalau nggak salah. Oh, di rumah, dirawatnya di rumah. Wah. Dia tiba-tiba pulang sakit, koma, meninggal. Koma selama seminggu meninggal. Nah, hati-hati banget itu. Kisah yang paling horornya bukan di situ sih, Pak. Oh, masih ada lagi? Ada lanjutannya. Sebenarnya itu cuma prolog aja di gua. Waduh. Jadi karena itu dalam arti lain mengingatkan untuk tidak kencing sembarangan. Iya, betul. Iya. Ya minimal permisi dulu. Ya, lagi pula selain dari segi mistisnya nih ya, kalau kita lihat dari segi kesehatannya juga, karena kencing sembarangan otomatis namanya kencing itu kan penyakit ya. Nah, kalau misalnya itu kering, penyakitnya tetap ada gitu. Menjadi debu, kalau debunya itu ke bawah angin hirup bisa jadi penyakit juga. Wah. Jadi gitu filosofinya. Edukasi sekali ya, Pak. Edukasi, kita harus mengedukasi setiap saat. Wadidaw. Jadi gue lanjut aja nih ya. Ini masuk ke yang horornya nih. Iya, gimana tuh? Seminggu kemudian setelah teman gue meninggal, gue mimpi, guys. Mimpi apa? Mimpiin gue lagi main sama temen gue di kali dong. Yang itu. Gue berdua doang di kali. Gue main. Padahal gue tahu waktu itu si temen gue ini udah nggak ada, tapi gue tetap main gitu sama dia. Ini gue secara sadar banget. Terhasut berarti lu. Nah, kita kan main kan. Kita enak banget main air, main batu gitu kan, namanya anak bocah kelas 2 SD gitu kan, namanya main air mah seneng banget gitu lah ya. Iya. Apalagi di kali gitu kan. Apalagi di kali, sore-sore, nggak panas gitu kan. Banget itu. Masuklah waktu maghrib dia. Maghrib gue bilang sama dia, gue pamit. Saya pulang dulu ya. Saya pulang. Ini udah maghrib, udah waktunya saya pulang. Tarik tangan gue, Pak. Wah, ditarik bener-bener. Kamu ikut aku aja. Wah, kamu ikut aku aja. Tapi ini mimpi kan? Ini gitu. mimpi. Ini mimpi loh gitu. Ini mimpi. Cuman gue sadar. Wah, gue sadar. Ini gue sadar sekali. Wah, ini ada yang nggak beres nih. Gue waktu kecil itu gue juga udah mikir bahwa ini ada yang nggak beres. Sampai gue bilang sama dia, enggak, saya harus pulang. Saya takut diomelin mama saya. Saya harus pulang. Sampai akhirnya sosok malaikat itu datang. Malaikat itu datang dan itu nyokap gua. Oh. Dia malaikat jadi bercahaya lah ya, ibaratnya. Dia pokoknya tiba-tiba lari manggil gua dari jauh, nama gua dipanggil Ade kan. Ade. Bang. Ade. Sampai akhirnya nyokap gua berdiri di atas, kayak kan ini kan kita kalau kali di bawah kan. Iya. Ada atasnya lah, tebingannya gitu lah. Iya. Pas di tebingan itu nyokap gua bilang, "Ade pulang, kamu pergi. Kamu udah nggak ada di sini, kamu udah beda alam sama kita." Terus gue nengok, hilang, Pak. Dan ini berasa real ya, mimpi ini berasa real ya kan. Ini bukannya ini ya, pernah lu ceritain juga yang kemarin itu. Belum juga kan yang kata belum di record, mungkin pernah tapi belum di record. Iya kali yang di rumah, karena familiar banget cerita kayak. Iya. Kalau ke Ray sih gue udah pernah cerita, cuma kalau ke lu kayaknya gue belum pernah cerita. Enggak, denger juga iya. Beda alam itu bener-bener kayak ini ya, mau narik, bukan narik lu tapi ditolong gitu. Tapi ditolong, jadi kayak nyokap gue tiba-tiba datang berdiri dengan tegas gitu, pokoknya dia kayak dia tolak pinggang, pasang toa tuh, kayak toa. Ade pulang, udah maghrib, ayo pulang cepetan. Jidat dikerutin. Terus habis itu nyokap gue teriak di situ, "Kamu udah nggak ada. Kamu alamnya udah bukan di sini. Mbak, kamu sana pergi. Jangan ngajak anak saya." Nah, iya tuh, Pak. Kayak gitu. Terus habis itu pas gue nengok, temen gue udah hilang. Gitu sih. Dan saat itu lu langsung bangun tuh. Pas itu langsung bangun. Terus gue kayak alhamdulillah masih dikasih umur lah. Iya. Itu karena ternyata pas gue cerita tuh udah ke orang-orang yang udah dewasa. Iya. Teman-teman gue bilang, "Wah, itu kalau misalnya lu ikut meninggal lu, Den." Iya, bisa jadi. Iya, aturan lu ikut aja, Den. Wow. Sahabat yang sangat baik sekali. Gitu sih, Pak. Ya itu sih dari gua itu dulu aja kali ya. Sampai timeline-nya pokoknya sampai gua kelas 2 SD nih. Akan banyak lagi cerita-cerita lainnya gitu.
gitu kan. Masa kecil gue nggak cuma sampai situ. Wah, Dok. Berarti masih banyak nih. Masih banyak cerita gue, stok gue tuh masih banyak. Jadi masa kecil gue itu main layangan, main kelereng. Tapi Anda ini penuh dengan horor, Pak ya. Wah, benar sekali. Tapi ngomong-ngomong masalah masa kecil gue ya. Ini merujuk sama tadi yang gue rep-repan gitu. Gue baru ingat ternyata dulu nenek gue itu punya pembantu. Dan ibaratnya rumah nenek gue nih ada halamannya. Nah, halamannya itu satu pagar sama kontrakan gue gitu. Kontrakan yang gue rep-repan itu. Iya. Satu pagar nih. Satu pagar, satu tembok lah, satu dinding. Nah, waktu itu ceritanya pembantunya nenek gue nih lagi nyapu halaman di pojok. Terus tiba-tiba dia berhenti nyapu, duduk di pojokan, Pak. Di pojokan nyender ke tembok yang berhubungan langsung sama tembok kontrakan yang gue itu. Iya. Nyender ke tembok itu, Pak. Tiba-tiba duduk diem nangis. Kenapa tuh? Wah, kayaknya kesurupan itu. Nah, setelah itu tuh gue namanya anggap saja Rama lah ya. Pembantu cewek namanya Rama. Ini gue samarin lah namanya. Mak. Gue tegur gitu. Diem Apa, aja. Den? Wow, terus? Gue tegur diem aja, Pak. Mm-mm. Tegur diem aja. Jadi tatapannya kosong. Gue tepok pundaknya. Pak gitu. Mak, ngapain? Duduk di di halaman sendirian mojok nyenderan ke tembok gitu kan. Dan saat itu langsung nangis dia, Pak. Kenapa tuh, Pak? Wah, gue juga nggak tahu, itu udah serem banget. Padahal itu kondisinya siang, Pak. Waduh. Siang, dia kesurupan gitu. Jadi bengong, tiba-tiba nangis. Wah, akhirnya gue langsung panggil Pak Ustadz di belakang kan. Pak Ustadz, ini si Rama kesurupan kayaknya, Pak Ustadz. Lagi nyapu tiba-tiba diem. Gue panggil Pak Ustadz datang tuh ngeliatin. Akhirnya dibaca sama Pak Ustadz, pingsan dia. Waduh, pingsan dibawa ke dalam, kasih air minum. Terus udah siuman nih, ditanyain kan sama om gue, Rama kenapa? Tadi nggak tahu, pusing. Tadi kayak ada yang manggil, terus tiba-tiba nggak inget. Waduh, Parah, Pak, itu. sama juga tuh, Pak. Makanya nggak ngerti juga kayaknya di sekitaran situ loh, Pak. Karena kalau dijajarin gitu tempat si Rama kesurupan ini sejajar sama Pohon mangga. bukan Oh, bukan. sejajar sama ini tadi kontrakan gue yang Apa? ruang yang tamu yang ada poci. yang ada pocinya. Yang ada Pocinya. poci. Jadi Gini. sejajar persis, Pak. Gini, Pak Doni, Pak Rai nih. Gue dari kecil nih ya, Iya. gue ngerasa hantu yang itu, yang dilihat sama Pak Rai, itu adalah hantu paling epic, yang paling serem gitu. Emang. Gue juga gak tahu kenapa, tapi itu kayaknya kalau misalnya gue lihat tuh, aduh, nggak tahu deh. Kalau lu impresinya gimana sih, Pak Rai? Pas ketemu tuh, Gue pas ngeliat udah bener mau teriak nggak bisa, gue mau gerak nggak bisa, gue mau lari nggak bisa. Ya orang rep-repan nggak bisa gerak sama sekali, Pak. Kondisi gue saat itu lagi tiduran telentang gitu. Kalau gue dengar nih, Pak nih, kenapa kita nggak bisa melakukan apa-apa ketika kita rep-repan? Itu karena iman kita lemah. Katanya sih gitu. Jadi caranya menguatkan iman ya dengan meningkatkan ilmu kebatinan. Karena kan itu juga kan di alam bawah sadar kita, Pak. Kita Ya. bisa kontrol atau nggak bisa kontrol gitu kan. Ya. Jadi Iya. Mungkin gue sama Pak Rai lebih nggak bisa kontrolnya nih ya, Pak Doni. Karena waktu itu emang kalau gue masih kecil, terus kalau misalnya emang Rai memang mungkin area perumahannya memang agak horor sih. Apalagi zaman dulu pasti di daerah Bogor kosong kan. Itu masih kosong, Pak. Oh kan. Itu masih kosong. Waktu itu sorry, tuh bukan Bogor itu, sorry. Oh, Bojong. Sorry, maaf. Pride of Bogor ya. sorry ya. Pride of Di Bogor. sana gua tinggal di Bojonggede ya. KTP gua itu Bogor. SIM gua Depok. Wow. Motor gua Jakarta. Wah. Pak, sorry nih, Kabupaten Bogor, bukan Bogor ya. Ya, Oh, kabupaten. Iya, Kabupaten Bogor. Iya. Nah, kalau Pak Doni sendiri, impresi Bapak ngelihat yang putih-putih itu gimana tuh, Pak? Serem Jadi apa? gue kayak nggak serem sih, gue kayak apaan sih? Udah, Ngeliat gitu ya? itu. Udah gitu ya? Gitu aja, udah gitu aja, nggak ada apa sih. Kuat dia. Ya, Kuat mungkin dari dulu kuat. Buat apanya? Buat apanya nih? Ditanya lagi. Wah, kuat dingin kan? Oh iya dong. Karena Bogor. kan Bogor. Ya, tapi Iya, ya gimana nih? nggak apa ya, nggak gimana ya, ngalaminnya nggak terlalu ini juga, nggak terlalu signifikan juga sih gitu sih. Jadi makanya banyak kejadian horor tapi bukan gua ngalami, tapi teman-teman gua gitu loh yang ngalamin itu. Gua paling Satu lagi gue baru inget. Gue cerita dulu ya. Boleh, Pak boleh, Doni boleh. ya. Mohon izin siap, interupsi nih. mantap Bapak, cerita saja Bapak, cerita horor Pak ya, ini kan cermat. Gue juga pernah waktu itu lagi sakit di kontrakan yang sama. Terus? Waktu itu gue kayak demam lah. Dan
masih sama, nggak ada orang. Gue sendirian di rumah itu. Terus? Gue bener-bener ngerasa tuh badan udah gak enak karena demam, kaki pada sakit, tangan pada sakit, badan pada sakit. Dan gue saat itu sendirian, gue nggak tahu mau minta tolong sama siapa gitu karena ibu gue lagi di rumah sebelah, mau jalan juga badan rasanya gak enak. Akhirnya gue tiduran, nggak tidur karena gue nggak tahu, nggak bisa tidur saat itu karena lagi bener-bener demam. Ya udah gue tiduran, rebahan. Terus tiba-tiba gue bener-bener badan gue sakit, bener-bener sakit. Di situ rasa pengen nangis karena masih SMP ya, SD SMP, badan sakit. Kalau orang anak kecil nangis kan pasti kalau sakit ya. Ya udah di situ nangis terus tiba-tiba gue kayak ngelihat si Poci itu lagi. Wow. Tapi bukan dalam keadaan rep-repan, real. Waduh. Cuman nggak sejelas saat gue rep-repan, ngerti nggak? Jadi kayak sekelebat. Tapi dia timbul gitu. Itu gue bisa jadi sih sama, dan kondisinya masih di kamar dan si Poci itu ada di ruang tamu, nggak ngedeketin gue tapi berdiri aja dan gue kayak nahan rasa sakit, demam, badan pada linu-linu, ditambah ada itu gitu lah. Dan gue tiduran saat itu nggak berani apa-apa, gue kemulan keringet dingin, badan gue pada basah. Terus tiba-tiba om gue masuk ke kontrakan, nggak tahu kenapa om gue tiba-tiba masuk ke kontrakan ngelihat gue lagi kayak menggigil gitu. Pas nyamperin, kenapa? Dia bilang gitu, nggak tahu, badan gak enak rasanya gitu kan. Dan itu dia langsung hilang tiba-tiba. Ya udah ayo bawa ke dokter. Sampai dokter udah enak badan gue pak. Waduh. Dan masih ngerasa linu, cuman nggak seberat saat gue di kontrakan gitu. Itu udah sampai dokter jaga karena kan rumah sakit jauh ya. Kalau dari sana tuh kan ada RSUD Cibinong tuh. RSUD Cibinong itu sekitar 15 menit naik motor, kan lumayan jauh. Di situ ada kayak dokter jaga gitu kan, dokter praktek. Dibawa ke situ, ya udah dicek suhunya normal aja, cuman gue udah keringet dingin, baju basah semua, dan badan gue ya udah enteng aja gitu. Cuman agak ngerasa linu-linu dikit lah. Jadi better lah setelah gue keluar dari kontrakan itu ya? Gitu, iya. Gue pengen nanya nih, parah ini jadinya nih, kepo. Lu diliatin sama si Poci 2 kali doang? Ya, karena semenjak saat itu pindah. Karena alasan? Enggak tahu karena alasan apa. Pokoknya kayaknya sih karena emang pindah sih. Mau pindah aja gitu. Mau pindahin sih gitu. Iya, karena dari dulu ibu sama bapak gue emang pindah-pindah kontrakannya. Tapi ada makhluk lain gak sih yang Pak Rai lihat selain si bapak? Overall, tapi ada lain misalnya kalau tidur tiba-tiba jam 2, jam 3 malam bangun gitu. Enggak sih. Enggak tuh. Karena kan gue juga jarang di situ gitu. Oh. Gue kan waktu SMP di sini kan, SD SMP gue di sini di Pondok Labu kan, ya. Di Andara iya. Jaksel, gue anak Jaksel. Tapi Pak, menurut gue sih gimana ya? Gue sih positif thinkingnya aja ya. Jadi gini loh, di posisi si Rai ini kan namanya demam ya. Iya. Sakit mungkin kan. Iya. Nah, itu kan masih kecil juga. Iya. Tapi kalau pemikiran gue masih, gue nggak tahu ya. Yang sepenglihatan lo ini, katanya kan kalau demam ini suka yang namanya halusinasi, Pak. Iya benar juga sih. Nah mungkin pas saat lu demam ini, tensi demam lu naik gitu kan, lu ini sebenarnya nggak ngelihat, tapi lu memunculkan memori saat pertama kali ngelihat itu pak. Wah, bisa jadi sih. Tapi kelihatannya Pak Doni ini denial sekali ya. Nggak Pak Doni, gini, ini karena gue dari perspektif gue yang memang sering diganggu aja ya. Ketika badan lu lemah, itu memang suka keliaran gitu. Iya. Yang nggak kelihatan suka memperlihatkan itu kan, karena memang kondisi badan lemah gitu sih. Kalau iya sih begitu. Iya, kita kan dari perspektif yang beda-beda. Iya. Kan? Dari segi kedokteran lah ini. Iya. Kalau Pak Doni kan logiknya masuk. Iya. Tapi kalau Pak Doni kan saintis. Iya, saintis kan, tapi Pak Doni tidak melihat apa yang kita lihat. Gitu loh. Iya, matanya Pak Doni ini matanya orang normal, orang kayak saintis lah pada umumnya lah. Sementara mata gue ini mata-mata yang tidak rasional gitu, sering melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat dan tidak perlu dijelaskan, tapi keucap. Iya, makanya itu. Tapi teman tolong dengar episode pertama dan kedua tentunya. Pak Doni. Iya dong. Ya Allah. Ya udah lanjut. Ya kayak gitu, makanya gue juga nggak tahu ya, mungkin bisa jadi karena halusinasi juga, ya bisa jadi karena emang ada sesuatu juga. Dan fact itu kontrakannya sekarang nggak ada. Wow, kenapa tuh Pak? Kemana? Jadi kemana? Jadi rumah orang. Oh. Jadi rumah orang kayak gitu. Pernah nggak sih dapat kayak keluhan itu?
dari orang yang Nggak tahu sih Pak, kan kayak saya udah jarang ke sana Pak. iya ya. Iya. Apa kita harus ngepoin teman-teman? Aduh, Tolong komen sepertinya di IG tidak. kita. Nanti ada yang nyangkut lagi dari Pak Denny. Iya, jangan. Anda aja berdua kalau kayak gitu. Gitu Gue sih, kalau Pak misalkan Denny. gue kalau misalkan ngedengar cerita horor tuh seru Pak, tapi gue tuh suka bengong gitu kan. Tapi orang takut, jangan bengong dulu. Gue tuh nggak bengong, gue tuh nyimak sebenarnya tuh gitu Pak. Emang lu kayak bengong sih, Don. Iya, gue tuh pikiran tuh nggak kosong, jadi gue tuh menalar gitu kan. Oh ini gini kayak tadi si Ray. Oh gini, mungkin demam atau gitu. Jadi nggak bengong. Iya, Nggak jadi kosong Pak ya. Doni ini mencoba mencari dari sisi lain dari Sisi satu lain, ya. iya, dari masalah yang kita sebutin tadi. Ya, tidak ada yang salah. Betul Pak. Memang Nggak ada yang salah. memang cara view, memang cara gua sama Ray mungkin sama kan, sama-sama pernah diganggu, sama-sama bisa rasain lah ya Ray. Ya, Rasain mah bisa gitu kan. Beda sama Pak Doni yang benar-benar pure kuat dia mah. kuat dan Lo jangan kayak gitu dong. Strong sekali. Kuat dia mah. padahal di belakangnya dari tadi saya melihat ada sesuatu. Pak, kan dibilang kalau ngeliat sesuatu cuek aja Bapak, jangan bilang. Nanti kalau dibilangin kan malah Oh, jadi kayak malah ini ya. Gue di notice nih gitu. anjay. Aku di notice. Kesana lagi gitu. Biar viral. Waduh. Sih dari gue sih segini dulu nih sama Pak Rai nih. Mungkin untuk nextnya nih mungkin udah masuk timeline berikutnya. Oke. Kalau dari gue sih gitu sih. Jadi cerita malam Jumat ini udah kiri aja Pak. Berhubung malam Jumat harusnya kita yasinan Dan sunahan. Ya udahlah, cerita malam Jumat kali ini dari pengalaman Rai Saldi dan Bapak Denny ini sangat lumayan memberikan kita sedikit keteguhan hati. Waduh. Nggak teguh juga Ada pantun nggak? Itu buat di pulang kantor Pak kalau pantun. Iya. Oke. Iya. Kalau di sini nggak ada pantun ya? Ini awu aja nih. Gitu ya. Jadi Kita closing. semoga kita bakal terus konsisten ya untuk Konsisten. menceritakan cerita horor, Iya. ya kan. Kalau bisa Mungkin sih kalau follower kita sih kalau Iya. misalnya ada yang senang dengerin kita Iya betul. dan Bisa kontak kita di nomor di bawah ini kok. dan punya kisah-kisah yang mau diceritain bisa Sharing aja ya. Ya, email bisa DM sharing. bisa email juga nanti ke emailnya Pak Doni. Enggak, kita kan punya email. Oh, kita punya email. Email, Iya. punya Kita email punya Pak. Email. email. Ya sudahlah, cerita malam Jumat ini kita akhiri. Yuk. Ngapain lagi tuh orang? Ngapain lu pegang-pegangan? Ya udah. Yuk. Kita pamit undur. Kita akan take off menuju bandara. Kita anjing ya dong. Kita kan lagi mengudara, Pak. Oke. Mengudara. Cermat episode kali ini kita akhiri di sini. Gua Doni Ramadan dan Gua Rai Saldi. Gua Denny. pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam Bye. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.